Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran matematika hari ini, kita masih akan membahas tentang aljabar. Nah, di sini saya akan membahas tentang operasi pada aljabar, yaitu perkalian. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, dikarenakan kondisi yang sekarang saat ini kita masih dalam keadaan yang harus stay di rumah, jangan lupa kalian harus tetap di rumah, jaga jarak dan jaga kebersihan. Gunakan masker jika kalian ingin keluar dari rumah, dan lakukan pola hidup sehat dan jangan lupa berdoa. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut. Nah, untuk materi kali ini kita masuk dalam operasi aljabar dalam bentuk perkalian. Nah, sebelum masuk dalam bentuk perkalian, saya ingin mereview dulu untuk penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan, ingat, kemarin sudah dibahas oleh Bu Sinta pada Zoom Live ya. Operasi aljabar itu jumlahkan suku-suku yang sejenis dan konstantanya. Contoh, tentukan hasil dari 42N ditambah 35M ditambah 7. Nah, ditambah min 5M plus 20N dikurang 9. Nah, penyelesaiannya, bagian yang ada di sebelah kanan itu tidak kita apa-apakan ya. Yang kita apa-apakan adalah yang di sebelah kiri. Karena di situ sebelum aljabar keduanya, di situ ada tanda positif. Nih ya. Jadi di sini ada tanda positif. Nah, karena ada tanda positif seperti ini, berarti setiap pada posisi yang sebelah kiri itu dikalikan dengan operasi hitungnya. Jadi kalau di sini operasi hitungnya plus, berarti setiap aljabar yang kedua itu dikalikan dengan dikalikan dengan operasi hitung yang ada di depannya. Jadi plus dikalikan negatif 50 jadinya negatif 50. Lalu plus dikalikan 20N plus 20N, ya tetap plus dikalikan plus menjadi plus. Karena yang tandanya sama itu menjadi positif. Seperti itu ya. Lalu plus dikalikan min 9, maka tandanya jadi negatif. Sesuai dengan catatannya, beda tanda menjadi negatif. Karena plus ketemu min itu adalah beda tanda, maka hasilnya jadi negatif 9. Baru kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Jadi N dengan N, M dengan M. Sekarang kita mulai dari yang N. 42N ini sukunya sejenis dengan 20N. Nah, 42N dan 20N, ini 20N adalah positif. Berarti 42N ditambah 20N. Maka 42 ditambah 20 jadi 62. Oke ya. Nah, lanjut setelah N, kita masuk ke M. Di sini M itu adalah nilainya 35 dan negatif 50. Nah, besaran yang ada di depan plus 35 dikurangi 50. Berarti 35 dikurang 50 jadinya negatif 15
M. Oke, lanjut. Sekarang konstantanya plus 7 dikurang 9. Berarti sama saja plus 7 dikurang 9. 7 kurang 9 berapa? Negatif 2. Oke ya. Kita lanjut lagi. Nah, pada pengurangan pun sama ya. Pada pengurangan pun sama ya. Pada pengurangan di sini contoh soalnya adalah tentukan hasil dari 16A min 12B plus 4 dikurangi 18A dikurang 9B plus 2C. Nah, penyelesaiannya itu adalah sama seperti penjumlahan ya. Jadi, aljabar yang ada di sebelah kiri atau aljabar yang pertama ya, aljabar yang pertama ini itu tidak kita apa-apakan. Yang kita apa-apakan adalah pada aljabar yang di sebelah kiri ya. Jadi tanda yang ada di depan aljabar yang bagian kedua ini kita kalikan dengan aljabar yang ada setelahnya. Bisa kalian lihat, nah di situ negatif dikurangi 18A. Berarti karena tandanya adalah tidak sejenis maka menjadi negatif. Jadi negatif 18A. Lanjut lagi. Bagaimana dengan min dikalikan min 9? Nah, karena dia sejenis atau tandanya adalah sama menjadi positif. Berarti min dikalikan min 9B jadi positif 9B. Lalu yang terakhir. Nah, negatif dikalikan dengan 2C. Positif 2C. Berarti karena tandanya adalah tidak sejenis maka hasilnya adalah negatif. Nah, bisa kalian lihat hasilnya adalah 16A dikurang 12B plus 4 ya. Lalu hasil yang tadi negatif 18A ditambah 9B dikurang 2C. Nah, kita kelompokkan A dengan A. 16 dikurang 18 hasilnya adalah negatif 2A. Lanjut lagi, bagaimana dengan yang B? Yang B di sini negatif 12B dan 9B. Berarti min 12 ditambah 9 atau sama saja. Yang positif kita taruh di kita sebutkan lebih awal, berarti sama saja plus 9B dikurang 12B. Jadi biar kalian gak bingung, seperti itu. 9B yang positif kita sebutkan yang pertama, 9B dikurang 12B. Berarti hasilnya jadi negatif 3B. Nah, bagaimana Bu? Di sini ada konstanta 4, positif 4. Tetapi di sini ada satu lagi, tapi dia bukan konstanta, dia punya variabel. Berarti dia kalau jika suatu suku tidak ada teman sejenisnya, nah ini kan tidak ada teman sejenis, ini 2C sendiri, di sini konstanta pun sendiri, berarti dia hanya ditulis ulang kembali. Nah, tapi penulisannya yang pertama itu jadi sebelum konstanta tetap yang punya variabel dulu yang harus kita tulis. Jadi setelah min 2A dikurang 3B kita tulis kembali yaitu negatif 2C baru plus 4 konstantanya. Oke ya, lanjut. Nah, ingat rumus yang kemarin sudah diberikan oleh Bu Sinta. Jika ada kata dengan dan oleh, ya itu adalah baik penjumlahan ataupun pengurangannya tergantung dari soalnya. Kalau ada kata dengan dan oleh, itu adalah dari kanan ke kiri. Jadi aljabar yang ada di sebelah kanan ya kita operasikan ke aljabar yang ada di sebelah kiri. Contoh, tentukan hasil pengurangan dari negatif 5x plus 3y min 7 dengan 5y min 3x plus 4.
Ingat, dari kanan ke kiri. Dari kanan, ya, dari kanan ke kiri. Oke, nah berarti dari kanan, berarti ini tidak kita apa-apakan. Jadi tetap kita tuliskan kembali, ya, seperti di sini ya. Jadi min 5x plus 3y dikurangi 7. Nah, karena di sini operasinya yang diminta adalah pengurangan, maka dikurang dari aljabar yang ada di sebelah kiri sesuai dengan rumusnya. Nah, karena dikurang berarti negatif ini kita kalikan satu persatu ke aljabar yang ada di depannya. Berarti negatif dikalikan 5y jadi negatif 5y. Ini ya. Oke, lanjut lagi. Negatif dikalikan negatif 3x. Ingat, kalau tandanya adalah sama, maka dia hasilnya adalah positif. Jadi kalau tandanya sama, dia menjadi positif. Oke, jadi di sini negatif dikalikan negatif 3x, jadinya positif 3x. Lalu negatif dikalikan 4, ingat tandanya berbeda, berarti dia jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Nah, setelah kalian kalikan, di sini kita kelompokkan x dengan x. Ingat yang tadi saya bilang, sebutkan yang pertama itu adalah yang positif. Karena di sini yang positif adalah 3x, berarti saya sebutkan pertama 3x dikurang 5x, jadi negatif 2x. Oke ya. Lalu y dengan y. Yang positif kita sebutkan di awal, yaitu plus 3y dikurang 5y, jadi negatif 2y. Lalu konstantanya min 7 dikurang 4. Kalau tandanya ini ya, min 7 dikurang 4 sama-sama negatif, berarti tinggal kalian jumlahkan saja berapa banyak yang negatif. Min 7 dikurang 4 jadi min 11. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ada kata dari? Kalau ada kata dari ya, kalau ada kata dari, di situ kebalikannya, dari kiri ke kanan. Dan mohon maaf, di sini terbalik, saya juga menulisnya terbalik ya nak ya. Mohon maaf ya. Oke, di sini karena di sini adalah dari kiri ke kanan, di sini saya tuliskan kembali ya. Dari kiri ke kanan berarti yang sebelah kiri tidak kita apa-apakan ya. Iya, yang dari kiri tidak kita apa-apakan. Min 50 M terus min 20. Oke, min 50 M dikurang 20 N plus 9 dari ya, berarti yang kita rubah adalah yang sebelah kanan ya. Jadinya 42 N. Karena penjumlahan ya nak ya, kita langsung aja ya. Karena penjumlahan, plus dikalikan plus jadi plus. Jadi plus dikali 42 N jadi plus 42 N. Lalu plus penjumlahan, plus ya, plus dikalikan 35 M, berarti tetap jadi plus 35 M. Dan penjumlahan dikalikan negatif 7 plus dikalikan negatif jadi min 7. Penjumlahan. Nah, ya. Tapi di sini kita kelompokkan dulu M dengan M, berarti min 50 ditambah 35. Sama saja, ingat yang negatif yang disebut di awal, 35 dikurang 50. Jadinya negatif 15 M. Ya. Lalu sekarang 42
Yang positif dulu yang kita sebut 42N dikurang 20N. Jadi positif yaitu 22N. Lalu konstanta 9 ditambah negatif 7 sama saya 9 dikurang 7. Berapa? Positif 2. Oke ya. Lanjut lagi. Nah, baru kita masuk ke perkalian. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang sebenarnya yaitu perkalian aljabar. Di sini kompetensi dasarnya adalah kalian harus menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita di sini membahas tentang perkalian ya. Lalu pada KD keterampilannya di situ kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran ini kalian diminta untuk mampu melakukan perkalian dari bentuk aljabar. Dan di sini juga kalian diminta untuk membuat produk bentuk aljabar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, di sini gimana nih kalau misalkan perkalian satu suku dengan satu suku. Jadi masing-masing yang satu punya satu suku, yang kedua juga punya satu suku. Nah, perkaliannya gimana? Contohnya, bagaimana kalau 5 dikalikan X? Ya jadinya 5X. Gitu. Bagaimana min 3 dikalikan min X? Ingat, kalau tandanya sama dia menjadi positif. Ya, kalau dia tandanya sama dia menjadi positif. Saya ulangi terus biar kalian tidak lupa. Ya. Min 3 dikalikan min X, maka jadi positif 3X. Nah, gimana nih Bu kalau misalkan variabel dengan variabel? Lihat, pada contoh 1 dan kedua, yang satu adalah bilangan bulat atau konstanta, ya, dikalikan dengan variabel, maka penggabungan antara konstanta dan variabelnya. Nah, kalau misalkan kedua-duanya adalah variabel, nah, X dikalikan X, jadi X pangkat 2, gitu. Gimana kalau X-nya ada banyak Bu? X-nya ada banyak. X kali X kali X kali X ya jadi X pangkat 3. Gitu ya. Perbedaannya dari situ. Jadi kalau misalkan perkalian bertemu dengan variabel yang sejenis, berarti itu dijadikan pangkat. Nah, gimana kalau contoh selanjutnya? 2X dikalikan 5X. Jadi nilai yang ada di tiap variabelnya itu kalian kalikan dulu. 2 dikalikan 5, 10. X dikalikan X pangkat 2. Ingat, kalau variabelnya sama, jadikan pangkat. X pangkat, berapa banyaknya X? 2, jadi X pangkat 2. Yang terakhir, gimana kalau min 3X dikalikan 2X? Kalikan dulu yang ada di depannya. Min 3 dikalikan 2, jadi negatif 6X pangkat 2. Oke ya, lanjut. Bagaimana dengan satu suku dengan dua suku? Jadi ada yang satu suku dan ada yang dua suku. Nah, kita gunakan perkalian pelangi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah suku yang pertama atau suku yang sendiri. Nih, suku yang sendiri itu kalian kalikan satu per satu ke suku yang ada lebih dari satu, ya. Contoh, A dikalikan X plus B. Ya sudah, berarti sama saja. A kalikan X, lalu A dikalikan B. Contoh, 5 dikalikan X plus 10, berarti sama saja. 5 dikalikan X dulu, yaitu 5X. Lalu 5 dikalikan 10, jadi 50. Paham ya? Sekali lagi, bagaimana dengan yang kedua? Min 2 dikalikan X plus 1. Sama saja. Min 2 kalikan X, min 2X. Min 2 dikalikan 11. Jadi negatif 22. Oke,
Lanjut lagi contoh yang ketiga. Gimana nih Bu kalau yang satunya nih 2x dikalikan x plus 20. Ingat yang tadi saya bilang. Kalau misalkan di sini ada variabel yang sama, ya, kita jadikan pangkat. Nah, tapi sebelum ke situ, kalikan dulu 2x kalikan x. 2 dikalikan 1. X itu kan sama saja 1x kan. Nah, jadi 2 kalikan 1. 2. Maaf, di sini harus saya 2. X kali X jadi X pangkat 2. Lalu gimana kalau 2X kali 20? Ya jadinya 40X. Paham ya? Ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya saja ya. Bagaimana kalau misalkan 2 suku dengan 2 suku? Sama seperti dengan 1 suku. Nah, tapi di sini kita perkalikan satu per satu. Maksudnya dari rumus yang ada di atas sini itu adalah seperti ini. Langsung saya bahas pada soal saja ya. X dengan X. Jadi depan dengan depan dulu nih. Nah, jadi yang kiri kita kalikan satu per satu dengan semua yang ada di kanan. X dikalikan X. X pangkat 2. X dikalikan 10. Jadinya plus 10x. Sudah, x yang ada di depan nih sudah nih. Nah, sekarang 3, yaitu yang keduanya nih. Ini kita kalikan ke sini. Jadi intinya dari kiri kita kalikan ke kanan. 3 kalikan x, 3x. 3 dikalikan 10, 30. Baru kalian kelompokkan. Ingat, yang dituliskan yang pertama itu adalah jika dia ada pangkat, tuliskan pangkat yang tertinggi dulu. Di sini, karena di sini pangkat tertinggi adalah x pangkat 2, maka x pangkat 2 yang dituliskan terlebih dahulu. Begitu ya. Baru kita kelompokkan. Mana sih yang sama? Ini. Variabel x pangkat 1, 10x dan 3x. Jadi 10 tambah 3 jadi 13x. Baru konstantanya terakhir yaitu 30. Ya. Coba lagi satu contoh lagi ya nak ya. Sekarang masih sama, yang kiri kita kalikan ke kanan 1 per 1. Jadi kiri depan dulu. X dikalikan 3x berapa? Sama saja 1 kalikan 3 jadi 3. X kalikan X jadi X pangkat 2. Kita gabungkan namanya jadi 3x pangkat 2. Lalu X dikalikan negatif 8. Jadinya negatif 8x. Negatif 8x. Oke, lagi. Yang di depan sudah, sekarang yang di belakang yaitu positif 1. 1 dikalikan 3x jadi berapa? Plus 3x. 1 dikalikan negatif 8 berapa? Negatif 8. Seperti yang tadi saya bilang ya, tuliskan yang pangkatnya tertinggi dulu. Yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Berarti otomatis pangkat 2 dong yang lebih tinggi. Jadi 3x pangkat 2 dulu yang ditulis. Di sini ada min 8x plus 3. Ingat yang tadi saya bilang, sebutkan yang positif dulu, berarti sama saja plus 3 dikurang 8. Jadi hasilnya sudah pasti negatif 5, tambahkan variabelnya yaitu x. Lalu konstantanya adalah negatif 8. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat. Nah, pada bilangan bulat kemarin sudah saya jelaskan tentang sifat komutatif asosiatif. Nah, kalau sifat distributif nih di sini perbedaannya adalah di distributif ya. Kalau sifat distributif yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Maksudnya gimana? A kalikan B plus C sama saja A kalikan B ditambah A dikalikan C. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan soal aplikatif? Soal aplikatif itu apa sih? Penerapan.
penerapan pada operasi perkalian di bab aljabar. Di sini saya punya permasalahan, yaitu Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir itu 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya itu adalah 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika kita ketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel dari Pak Idris. Ingat, tadi saya sebutkan bahwa kebun Pak Thohir nih, kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Ya, berarti dapat kita tuliskan gini. Ingat, Pak Thohir itu adalah bentuknya adalah persegi panjang. Berarti menentukan luasnya itu adalah panjang kalikan lebar. Ya, panjang dikalikan lebar. Panjangnya tadi kan dibilang adalah lebih panjang 20 meter dari kebun apel Pak Idris. Jadi kita permisalkan kebun Pak Idris itu adalah X, ya. Jadi kita misalkan kebun Pak Idris itu adalah X. Oke. Nah, karena kebun Pak Idris adalah X di sini, karena kebun Pak Idris kita asumsikan sebagai X. Berarti tadi panjang kebun Pak Thohir adalah 20 meter lebih panjang. 20 meter lebih panjang dari Pak Idris. Berarti dapat dikatakan panjangnya itu adalah 20 meter lebih panjang dari X. Atau boleh ditulis dengan X plus 20. Paham ya? Lalu bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya tadi disebutkan bahwa lebarnya itu adalah lebih lebar kebun Pak Idris 15 meter. Berarti sama saja X min 15. Karena kan lebih panjang kebunnya Pak Idris dibandingkan lebarnya kebun Pak Thohir. Oke, berarti panjangnya kita dapat X plus 20 dan lebarnya adalah X dikurang 15. Nah, kita pakai perkalian pelangi yang tadi sudah saya bahas. Perkalian dua suku dengan dua suku. Kita kalikan satu persatu. X dikalikan dengan X yang ada di belakang. Jadi yang di depan sini dulu yang kita tulis, dikalikan satu persatu. X dikalikan X, jadi X pangkat 2. Lalu yang depan dengan yang belakang, X dikalikan negatif 15, jadi minus 15X. Yang di depan sudah, kita yang ke belakang. Min 20 dikalikan X, 20X. Plus 20 dikalikan negatif 15, yaitu negatif 300. Nah, pangkat tertinggi tuliskan di depannya, lalu kelompokkan yang variabelnya sama. Sebutkan nilai yang ada tanda positifnya dulu. Berarti 20X dikurang 15X, jadinya positif 5X dikurang 300 konstantanya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 5X min 300. Satuan luas. Nah, karena diketahui luas kebun apel Pak Idris itu adalah sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, maka didapat gini. Tadi kan kebunnya Pak Idris itu adalah bentuknya persegi. Luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Karena di situ kita beranggapan adalah kebun apel Pak Idris kita simbolkan adalah X, maka X dikalikan X berapa? X pangkat 2.
Seperti itu ya. Berarti luas kebun apel Pak Idris didapat adalah X pangkat 2. Kalau kebun jeruk Pak Thohir kan tadi sudah kita dapatkan, yaitu X kuadrat plus 5X dikurang 300. Tuliskan kembali. Kata kuncinya adalah kebun apel Pak Idris sama dengan kebun jeruk Pak Thohir. Ya, berarti ada tanda sama dengan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk aljabarnya adalah X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 5X dikurang 300. Kita kelompokkan. Karena di sini X kuadratnya sendirian, X kuadrat yang ada di sebelah kanan nyebrang. Nemenin yang di sebelah kiri. Gitu. Karena di sini positif, kalau dia nyebrang berarti jadi negatif. Paham ya? Yang ini kan tetap gitu. Yang nyamperin yang di sebelah kanan. Nemenin. Dia nyebrang jadi negatif. Jadi X kuadrat dikurang X kuadrat berapa? X kuadrat kurang X kuadrat ya habis, yaitu 0. Bersisa yang ditinggalin yaitu 5X dikurang 300. Karena di sini 0, di sini kan gak boleh 0 nih. Yang kita cari kan X-nya. Di sini kan gak boleh 0. Maka di sini dia pindah. Pindahnya gimana nih, Bu? Nah, pindah. Di sini kan 5. Pindah. Jadi harus ya. Jadi sebelum jadi seperti ini, saya jabarkan dulu ya. 5X pindah. Sesuatu atau aljabar yang pindah itu jadi tanda kebalikannya. Di sini positif 5X berarti jadi negatif 5X. Ya. Yang pindah hanya satu saja. Tidak usah keduanya. Gitu. Oke ya. Berarti karena di sini keduanya adalah negatif, gimana Bu? Supaya ini. Jadi variabel ini nggak boleh negatif. Jadi supaya ini jadi positif gimana? Kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa Bu negatif 1? Karena 1 itu adalah bilangan yang tidak dapat merubah bilangan lain. Maksudnya adalah gini. Kalau 5 kali 1 tetap jadi 5 kan? 10 jadi kalikan 1 tetap jadi 10. Nah, dia tidak merubah. Kalau 1 itu bilangan yang tidak, kalau dikalikan 1 itu bilangan berapapun tidak akan berubah. Berbeda kalau misalkan angka bilangan bulat atau bilangan pecahan yang lebih dari 1 atau kurang dari 1 itu pasti merubah. Ya. Karena di sini negatif, maka saya kalikan dengan negatif 1. Min 5X dikalikan negatif X. Negatif 1, maaf. Jadi positif 5X. Min 300 dikalikan min 1 jadi positif 300. Karena kedua-duanya dikalikan negatif, maka di sini berubah menjadi positif. Nah, maka X-nya dapat adalah 60. Dari mana? Dari bilangan yang ada di sebelah kanan dibagi dengan bilangan yang ada di sebelah kiri atau depannya variabel. 300 dibagi 5 yaitu 60. Oke ya. Berarti luas kebun apel Pak Idris. Nah, yang diminta adalah kebun apel Pak Idris. Ingat, kebun apel Pak Idris itu adalah X pangkat 2. Ya, berarti 60 dikalikan 60 berapa? 3.600 satuan luas. Oke. Pembahasannya cukup sampai di sini saja. Nah, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa untuk pengumpulan tugasnya tetap koordinasikan kepada guru mata pelajaran kalian masing-masing terlebih dahulu. Latihan soalnya mohon dituliskan di buku tulis dengan rapi. Latihan soal yang pertama yaitu di sini kalian disuruh menyederhanakan hasil kali bentuk aljabar. Ada 4 nomor ya. Nah, hanya itu saja, ada soalnya hanya 4 soal saja.
Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, koordinasikan kepada guru mata pelajaran kalian masing-masing untuk penyerahan penugasan kalian. Nah, untuk kelas 7A sampai 7D itu diajar oleh Bu Sinta Novianti, dan 7E sampai 7F diajarkan oleh Bu Arnis Dwi Irianti, dan 7G sampai 7I diajarkan oleh Ibu Bekti Oktaviana. Koordinasikan ke guru mata pelajaran atau guru matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing untuk penugasan kalian ya. Oke, tetap semangat jika belajar di rumah, dan gunakan kuota yang sudah didistribusikan dari pemerintah secara maksimal ya. Tugas-tugas yang belum terselesaikan pada bab pertama, kedua, mohon segera dikejar dan dikerjakan, karena ini sudah melewati PTS dan nanti Desember itu akan ada pembagian rapot. Jika kalian tidak menyusul atau tidak mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya, nilai kalian yang ada di rapot akan kami tulis berapa nilainya gitu ya. Jadi kalau nggak ada nilai, kita juga bingung untuk memberikan nilai ya. Tetap kerjakan kewajiban kalian sebagai pelajar. Di sini kami akan tetap berusaha untuk mengajarkan kalian walaupun terganggu oleh jarak, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.